Hujan deras mengguyur kota malam itu. Suara rintik air yang menghantam kaca jendela taksi terdengar seperti ribuan jarum yang jatuh bersamaan. Aku meringkuk di kursi belakang, memeluk perutku yang terasa sangat kencang. Sakit ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya seolah-olah seluruh tulang panggulku sedang ditarik paksa ke berbagai arah. Setiap kali kontraksi itu datang, aku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak berteriak. Supir taksi itu sesekali melirik dari kaca spion. Wajahnya tampak cemas, tangannya gemetar memegang kemudi. Dia berkali-kali bertanya apakah aku baik-baik saja. Tapi aku hanya bisa menjawab dengan anggukan lemah dan nafas yang terengah-engah. Aku meraih ponsel yang tergeletak di sampingku. Cahaya layarnya terasa menyilaukan di tengah kegelapan kabin taksi. Aku menekan tombol panggil cepat. Nama Hadi muncul di layar. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Tidak ada jawaban. Hanya suara operator yang datar dan dingin memberitahuku bahwa nomor yang kutuju sedang tidak aktif. Hatiku terasa lebih perih daripada perutku. Di mana dia? Dia berjanji akan selalu ada. Dia berjanji bahwa ketika saat ini tiba, dia akan menjadi orang pertama yang memegang tanganku. Hadi, pria yang selama 5 tahun ini kubanggakan, arsitek dari kebahagiaanku, kini entah berada di mana saat struktur hidupku sedang diuji oleh rasa sakit yang luar biasa ini. Aku teringat sebulan yang lalu. Kami duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat sambil melihat katalog perlengkapan bayi. Hadi mengusap perutku dengan lembut, menatap mataku dengan binar yang sangat meyakinkan. Dia bilang, "Maya, aku sudah menyiapkan segalanya. Kamu akan mendapatkan perawatan terbaik. Kamar VIP nomor 1 di rumah sakit pusat sudah aku pesan. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Cukup fokus membawa malaikat kecil kita ke dunia." Kalimat itu masih terngiang jelas, memberikan sedikit kekuatan di tengah badai kontraksi yang terus menghantam. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya padanya. Taksi berhenti dengan sentakan pelan di depan lobi darurat rumah sakit. Petugas keamanan dan perawat segera berlari membawakanku kursi roda. Udara dingin rumah sakit langsung menusuk kulitku yang berkeringat dingin. Bau antiseptik yang khas memenuhi indera penciumanku, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus melegakan. Aku didorong melewati lorong-lorong putih yang panjang. Lampu neon di langit-langit berkelebat cepat di atas kepalaku, seperti potongan-potongan ingatan yang tak beraturan. Aku terus mencoba menelpon Hadi, berharap keajaiban terjadi dan suaranya yang berat akan menyapa di ujung telepon. Tapi nihil. Di meja pendaftaran, seorang perawat senior dengan papan nama Siti mulai memeriksa data-dataku. Aku bersandar di kursi roda, mencoba mengatur nafas sesuai instruksi yang kupelajari di kelas senam hamil. Nafas dalam, hembuskan perlahan. Sakit itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa cairan hangat mulai merembes. Ketubanku sudah pecah. Suster Siti mengerutkan kening sambil menatap layar komputer di depannya. Dia mengetik sesuatu berkali-kali, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan di matanya. "Nyonya Maya, apakah benar suami Anda bernama Tuan Hadi?" Tanyanya pelan. Suaranya terdengar sangat hati-hati. Aku mengangguk pelan, menahan erangan. Aku merogoh tas dan mengeluarkan kartu asuransi serta identitas kami. Suster Siti mengambil kartu itu, lalu kembali memeriksa layar. Keheningan yang tercipta di antara kami terasa sangat menyesakan. Suara detak jam di dinding seolah berdentum keras di telingaku. "Maaf Nyonya." Suster Siti memulai lagi. Kali ini dia condong ke depan, merendahkan suaranya, seolah tidak ingin orang lain mendengar. "Ada sesuatu yang aneh. Di sistem kami, Tuan Hadi memang telah memesan kamar VIP eksklusif untuk malam ini. Pembayarannya sudah lunas menggunakan kartu kredit atas nama beliau.
Aku menghela nafas lega sesaat. Benar, Hadi tidak bohong. Dia benar-benar menyiapkan kamar itu. Aku mencoba tersenyum di tengah rasa sakit, merasa bersalah karena sempat meragukannya. Syukurlah, jadi bisakah saya segera dibawa ke sana? Kontraksinya sudah sangat sering, kataku dengan suara bergetar. Namun, Suster Siti tidak segera memanggil perawat lain untuk mendorongku. Dia justru tampak semakin bingung. Jemarinya meremas pinggiran meja pendaftaran. Dia menatapku dengan rasa iba yang mendalam, jenis tatapan yang biasanya diberikan kepada orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Itulah masalahnya, Nyonya. Suaranya hampir menyerupai bisikan. Kamar VIP nomor 505 yang dipesan oleh suami Anda sudah ada yang menempati. Seorang pasien wanita yang masuk 2 jam yang lalu. Dia mendaftar menggunakan nama Tuan Hadi sebagai penanggung jawab dan menggunakan kartu kredit beliau untuk jaminan penuh. Duniaku seolah berhenti berputar. Rasa sakit di perutku mendadak hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku menatap Suster Siti, mencoba mencerna kalimatnya. Mungkin aku salah dengar. Mungkin efek kontraksi ini membuatku berhalusinasi. Apa maksud Anda? Pasien wanita lain? Mungkin itu kerabatnya, ibu atau saudaranya? Tanyaku, mencoba mencari pembenaran yang masuk akal. Suster Siti menggeleng pelan. Pasien itu juga sedang dalam proses persalinan, Nyonya. Di profil medisnya, Tuan Hadi tertulis sebagai suaminya. Dan saat ini, Tuan Hadi ada di dalam kamar itu mendampingi wanita tersebut. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada gelombang kontraksi manapun. Rasanya seolah-olah bangunan yang kubangun dengan penuh cinta selama 5 tahun ini runtuh seketika, menguburku hidup-hidup di bawah reruntuhannya. Aku adalah seorang arsitek. Aku tahu bagaimana fondasi yang kuat seharusnya bekerja. Tapi malam ini, aku menyadari bahwa fondasi hidupku selama ini dibangun di atas pasir yang rapuh. Suami yang kucintai, pria yang tidak bisa kuhubungi sejak sore tadi, ternyata sedang berada di gedung yang sama, di kamar yang seharusnya menjadi milikku, mendampingi wanita lain melahirkan anaknya. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Bayangan Hadi yang sedang memegang tangan wanita lain, membisikkan kata-kata penyemangat yang seharusnya menjadi milikku, muncul dengan sangat jelas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, mengalir melewati pipiku yang pucat. Kontraksi datang lagi, kali ini begitu hebat hingga aku hampir terjatuh dari kursi roda. Tapi sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran yang kurasakan di dalam dadaku. Nyonya, Anda harus tenang demi bayi Anda. Suster Siti memegang bahuku dengan lembut. Kami akan menyiapkan ruang bersalin biasa untuk Anda. Jangan pikirkan hal lain dulu, fokuslah pada persalinan Anda. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Aku datang ke sini dengan cinta, tapi aku disambut dengan pengkhianatan yang paling keji. Aku melihat ke arah lorong menuju bangsal VIP. Lorong itu terlihat sangat terang, tapi bagiku, itu adalah jalan menuju kegelapan yang paling dalam. Aku harus tahu, aku harus melihat dengan mataku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan diriku melahirkan di tengah kebohongan ini. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku mencengkeram lengan kursi roda. Bawa aku ke sana, bisikku parau. Suster Siti terkejut. Nyonya, itu tidak mungkin. Anda sedang dalam pembukaan besar. Anda harus segera ke ruang tindakan. Bawa aku ke kamar 505. Aku mengulangi permintaanku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Mataku menatap Suster Siti dengan tajam. Ada api yang menyala di balik air mataku. Api amarah yang membakar rasa sakitku. Aku tidak akan membiarkan Hadi menjadikanku pecundang di malam persalinanku sendiri. Jika dia ingin bermain peran sebagai pahlawan di kamar VIP itu, maka aku akan menjadi saksi kehancurannya. Perjalanan di kursi roda menuju lantai VIP terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap putaran roda seolah menghitung sisa-sisa kewarasanku. Suara gesekan ban kursi roda dengan lantai marmer terdengar sangat nyaring di telingaku. Suster Siti mendorongku dengan ragu, dia berkali-kali mencoba membujukku untuk berbalik arah, tapi aku tetap bergeming. Fokusku hanya satu,
pintu kayu coklat dengan nomor emas 505. Saat kami sampai di depan pintu itu, aku memerintahkan Suster Siti untuk berhenti. Pintu itu tertutup rapat, tapi aku bisa mendengar suara sayup-sayup dari dalam. Suara yang sangat kukenal, suara Hadi. Dia sedang tertawa kecil, suara tawa yang tenang, tawa yang biasa kudengar saat kami sedang merencanakan masa depan. Lalu, aku mendengar suara wanita, suara yang lembut dan penuh manja, memanggil namanya. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Perutku kembali menegang, rasa sakit itu datang lagi, tapi aku tidak peduli. Aku mendorong pintu itu perlahan. Celah kecil terbuka, dan pemandangan di dalamnya menghancurkan sisa-sisa hatiku yang masih utuh. Di sana, di bawah cahaya lampu yang hangat, Hadi sedang duduk di pinggir tempat tidur mewah. Dia membelakangiku. Dia sedang menggenggam tangan seorang wanita cantik berambut panjang yang terbaring lemah namun tampak bahagia. Hadi mencium dahi wanita itu dengan penuh kasih sayang, sebuah kecupan yang selama ini kusangka hanya milikku. Sabar ya, Siska sayang. Suara Hadi terdengar begitu lembut, begitu penuh perhatian. Sebentar lagi bayi kita lahir. Aku akan selalu di sini. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Duniaku benar-benar runtuh, Siska. Wanita yang selama ini disebut-sebut sebagai anak dari rekan bisnis pentingnya, wanita yang sering ia temui dengan alasan urusan pekerjaan hingga larut malam. Ternyata, dia bukan sekadar rekan bisnis. Dia adalah pemilik dari hati suamiku yang lain. Pasien di ruang VIP yang dibayar dengan kartu kredit yang seharusnya untuk persalinanku. Aku merasakan dorongan yang kuat dari bawah. Bayiku sudah ingin keluar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tersungkur dari kursi roda, jatuh berlutut tepat di ambang pintu kamar VIP itu. Suara eranganku memecah kesunyian kamar. Hadi tersentak. Dia menoleh dengan cepat. Wajahnya yang semula penuh cinta, seketika berubah menjadi pucak pasi. Matanya membelalak ketakutan saat melihatku bersimbah keringat dan air mata, tergeletak di lantai depan pintu kamar rahasianya. "Maya?" Suaranya bergetar, penuh ketidakpercayaan. Aku menatapnya dengan sisa kekuatanku. Tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya ada tatapan penuh kebencian dan rasa sakit yang mendalam. Di saat yang sama, rasa sakit persalinan mencapai puncaknya. Aku harus melahirkan di sini, di depan pintu pengkhianatannya, tanpa tangan yang menggenggamku, tanpa cinta yang menopangku. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kehidupan, kini menjadi pemakaman bagi cintaku. Hadi mematung. Wajahnya yang tadinya penuh kasih sayang, kini berubah menjadi topeng ketakutan yang menjijikan. Tangannya yang tadinya menggenggam jemari Siska dengan erat, seketika terlepas, seolah-olah baru saja menyentuh bara api yang panas. Dia berdiri dengan kaku. Matanya bergerak gelisah, antara aku yang tergeletak di lantai dan wanita di atas tempat tidur itu. Keheningan di kamar itu terasa begitu tajam, lebih menyakitkan daripada suara teriakan manapun. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahi Hadi. Pria ini, arsitek yang kucintai, kini tampak seperti reruntuhan bangunan yang tak punya harga diri. "Maya, ini tidak seperti yang kamu lihat." Suaranya terbata-bata, nyaris tidak terdengar. Kalimat klise itu keluar dari mulutnya. Kalimat yang selalu diucapkan oleh para pecundang saat tertangkap basah. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah erangan kesakitan. Tidak seperti yang kulihat. Aku melihat suamiku di kamar VIP yang seharusnya milikku. Aku melihat suamiku mencium dahi wanita lain. Aku melihat suamiku menggunakan uang masa depan anakku untuk membiayai pengkhianatannya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Setiap inci ruangan ini, dari bunga lili yang harum di atas meja, hingga fasilitas mewah di sekelilingnya, adalah bukti nyata dari kebohongannya yang terencana dengan sangat rapi. Fondasi hidupku tidak sekedar retak, Hadi. Fondasi ini hancur berkeping-keping, dan debunya menyesakkan nafas perkawinan kita. Di atas tempat tidur, Siska mulai merintih.
Wajah cantiknya berkerut menahan sakit. Dia menatapku dengan bingung. Matanya yang besar tampak berkaca-kaca. "Hadi? Siapa dia? Kenapa dia ada di sini?" Tanyanya dengan suara lemah. Dia tampak tidak tahu apa-apa. Atau mungkin dia adalah aktor yang lebih hebat daripada Hadi. Tapi di saat ini, aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya peduli pada detak jantung di bawah perutku yang terasa semakin liar. Dia hanya rekan kerja, Siska. "Maya, tolong, kita bicara di luar." Hadi mencoba mendekatiku. Tangannya terulur ingin menyentuh bahuku. "Jangan sentuh aku!" teriakku dengan sisa tenaga yang ada. Suaraku menggema di lorong rumah sakit yang sepi. Suster Siti segera bertindak. Dia menghalangi Hadi dan memanggil bantuan melalui radio panggilnya. "Dokter, pasien darurat di lantai 5. Pembukaan lengkap!" teriak Suster Siti. Suasananya seketika berubah menjadi kacau. Beberapa perawat berlari mendekat dengan brankar dorong. Mereka mencoba mengangkatku dari lantai yang dingin. Hadi berdiri di sana, terombang-ambing di antara dua wanita yang sedang berjuang nyawa. Dia melangkah ke arahku, lalu berhenti saat mendengar Siska mengerang lebih keras. Dia menoleh ke belakang, ke arah Siska, lalu menoleh lagi padaku. Dilema di wajahnya adalah hal paling menyedihkan yang pernah kulihat. Dia tidak tahu harus memilih yang mana, karena dia takut kehilangan keduanya. Dia takut kehilangan kedudukannya di mata keluarga Siska. Dan dia takut kehilangan kendali atas diriku. "Tuan, tolong menjauh. Istri Anda butuh ruang," bentak Suster Siti kepada Hadi. Kata istri itu terdengar seperti tamparan keras di wajah Hadi. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Para perawat dengan cepat memindahkanku ke atas brankar. Aku merasa tubuhku melayang. Pandanganku mulai kabur karena air mata dan rasa sakit yang luar biasa. Aku dipaksa berbaring, sementara lampu-lampu di langit-langit kembali bergerak cepat di atas mataku. Saat brankar didorong menjauh dari pintu kamar 505, aku melihat Hadi masih berdiri di sana. Dia tidak mengejarku. Dia justru kembali masuk ke dalam kamar itu, karena Siska mulai berteriak histeris. Dia memilih wanita itu. Dia memilih kamar VIP itu. Dia memilih kebohongan yang lebih nyaman daripada kenyataan yang menyakitkan bersamaku. Aku melihat pintu kayu itu tertutup perlahan, memutus pandanganku dari pria yang selama ini menjadi duniaku. Di detik itu, aku bersumpah, jika aku dan bayiku selamat malam ini, Hadi tidak akan pernah punya tempat lagi di hidup kami. Aku dibawa masuk ke ruang tindakan yang berada tepat di sebelah bangsal VIP. Ruangannya dingin, dipenuhi alat-alat medis berbahan baja yang berkilau tajam di bawah lampu operasi. Tidak ada musik lembut di sini. Tidak ada aroma terapi. Hanya ada suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur. Bip, bip, bip. Pengingat bahwa waktu terus berjalan. Dokter kandungan, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang tegas, segera memeriksa kondisiku. "Nyonya Maya, dengarkan saya. Anda harus bekerja sama. Bayi Anda sudah di posisi bawah, tapi detak jantungnya sedikit meningkat karena Anda terlalu stres. Anda harus tenang, tarik nafas untuk bayi Anda," kata dokter dengan nada memerintah namun menenangkan. Bagaimana aku bisa tenang? Di balik dinding ini, suamiku sedang menyambut anak dari wanita lain. Bagaimana aku bisa tenang saat tahu bahwa cinta yang kupupuk selama ini hanyalah sebuah proyek manipulasi? Aku memejamkan mata, mencoba memvisualisasikan struktur bangunan yang kokoh. Aku membayangkan diriku sebagai pilar beton yang tidak akan goyah oleh badai apapun. Aku harus bertahan, bukan untuk Hadi, bukan untuk pernikahan ini, tapi untuk nyawa kecil yang sedang berjuang untuk melihat cahaya dunia. 1, 2, 3.
Dorong, Nyonya. Rasa sakit itu meledak. Aku mencengkeram pinggiran tempat tidur hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak punya tangan untuk digenggam. Aku tidak punya bahu untuk bersandar. Aku sendirian di ruangan ini, dikelilingi oleh orang asing berpakaian hijau. Aku berteriak, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena semua kemarahan dan kekecewaan yang menumpuk di dadaku ingin ikut keluar. Aku membayangkan setiap dorongan adalah cara untuk mengeluarkan Hadi dari hidupku. Keluar, pergi, jangan pernah kembali. Di sela-sela perjuanganku, aku mendengar suara gaduh dari luar ruangan. Suara teriakan Hadi yang panik. "Dokter, Siska pingsan! Tolong, kamar 505!" Hatiku terasa sangat dingin mendengarnya. Bahkan, di saat aku sedang bertaruh nyawa di sini, telingaku masih dipaksa mendengar betapa dia mencemaskan wanita itu. "Hadi, kau benar-benar tidak punya hati. Kau membiarkanku berjuang sendirian hanya beberapa meter dari tempatmu berada." Setiap suara panikmu untuknya adalah paku yang tertancap di peti mati cintaku padamu. "Kepalanya sudah terlihat. Sedikit lagi, Nyonya. Terus dorong." Suster Siti menyemangatiku. Dia mengusap keringat di dahiku dengan kain basah. Aku melihat ketulusan di mata Suster Siti. Satu-satunya kehangatan yang kurasakan di malam yang beku ini. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan seluruh sisa harga diri dan kekuatanku. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir dalam kesedihan. Dia harus lahir dalam kekuatan. Dengan satu dorongan terakhir yang menguras seluruh energiku, aku merasakan sebuah beban besar terlepas dari tubuhku. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan itu. Lalu, suara yang paling indah yang pernah kudengar memecah segalanya. Suara tangis bayi, nyaring dan kuat. "Selamat, Nyonya Maya, bayi laki-laki yang tampan dan sehat." Dokter mengangkat tubuh kecil yang masih kemerahan itu dan meletakkannya di atas dadaku. Sentuhan kulit bayi itu terasa seperti keajaiban. Dia hangat, sangat hangat. Tangisnya perlahan mereda saat dia merasakan detak jantungku. Aku memeluknya erat. Air mataku mengalir deras, menyatu dengan keringat yang membasahi wajahku. Dia hidup. Kami selamat. Di tengah puing-puing pengkhianatan ini, Tuhan memberiku sebuah bangunan baru yang jauh lebih murni. Aku mencium kepala kecilnya yang masih basah. Aku membisikkan sebuah janji di telinganya. "Kamu tidak akan pernah membutuhkan pria seperti dia. Kita akan membangun dunia kita sendiri, Nak." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pintu ruang tindakan terbuka dengan kasar. Hadi masuk dengan wajah yang berantakan. Dasinya sudah terlepas, rambutnya acak-acakan. Dia tampak kacau, tapi matanya tidak tertuju padaku dengan rasa syukur. Matanya tampak liar, penuh dengan kecemasan yang berbeda. "Maya, syukurlah kamu sudah melahirkan," katanya sambil mendekat. Dia mencoba menyentuh bayiku, tapi aku segera memutar tubuhku, menjauhkannya dari jangkauan tangannya. "Keluar, Hadi, jangan berani-berani menyentuh anakku," kataku dengan suara yang rendah, namun penuh ancaman. Hadi tidak mendengarkan. Dia justru berlutut di samping tempat tidurku, suaranya gemetar. "Maya, tolong aku. Siska, bayinya lahir prematur dan sangat lemah. Dokter bilang dia butuh transfusi darah segera dan golongan darahnya sangat langka. Kamu punya golongan darah yang sama dengannya, Maya. Tolong, bantu Siska, bantu bayinya." Siska tidak tahu apa-apa, dia tidak bersalah. Aku menatap Hadi dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Pria ini, pria yang baru saja mengkhianatiku, kini memintaku untuk menyelamatkan nyawa selingkuhannya dan anak haramnya.
di saat aku baru saja selesai berjuang melahirkan anaknya? Logika macam apa yang ia gunakan? Apakah dia mengira aku adalah malaikat yang tidak punya rasa sakit? Kau memintaku menyumbangkan darah untuk wanita yang menempati kamar VIP-ku? Wanita yang kau cium di depanku? Aku bertanya, suaraku bergetar karena emosi yang tertahan. Hanya kamu yang bisa menolong, Maya. Siska adalah anak dari Tuan Broto, rekan bisnis terbesarku. Jika terjadi sesuatu padanya atau bayinya, karirku hancur. Masa depan kita hancur. Tolong, lakukan ini demi kita. Hadi memohon, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Karirnya, masa depannya. Itulah yang dia pikirkan, bukan tentang perasaanku, bukan tentang bayi yang sedang kupeluk ini. Dia hanya memikirkan tentang struktur kekuasaan dan uang yang sedang ia bangun di atas kebohongan. Dia ingin aku menjadi tumbal bagi keserakahannya. Aku menatap bayiku, lalu menatap Hadi. Aku merasa sebuah kekuatan besar bangkit di dalam diriku. Bukan kekuatan untuk memaafkan, tapi kekuatan untuk menghancurkan. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainannya lagi. Dengarkan aku baik-baik, Hadi, kataku sambil menatap langsung ke dalam matanya yang pengecut. Aku tidak akan memberikan setetes pun darahku untuk wanita itu. Dan mulai detik ini, tidak ada lagi kata kita. Kau bukan suamiku, dan kau bukan ayah dari anak ini. Sekarang, keluar dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu sebagai orang asing. Hadi tertegun. Dia tidak menyangka aku akan sekeras ini. Selama ini, dia mengenalku sebagai Maya yang lembut. Maya yang selalu mengalah demi kedamaian rumah tangga. Tapi Maya yang itu sudah mati di lantai depan kamar 505. Maya yang sekarang adalah seorang ibu yang memiliki benteng baja di dalam hatinya. Maya, jangan egois. Ini masalah nyawa. Hadi membentak, mencoba menggunakan otoritasnya yang sudah musnah. Egois? Aku tertawa getir. Siapa yang memesan kamar VIP untuk wanita lain sementara istrinya kesakitan di rumah sendirian? Siapa yang menggunakan tabungan bersama untuk membelikan perhiasan bagi selingkuhannya? Siapa yang meninggalkan istrinya melahirkan tanpa pendamping? Kau yang egois, Hadi. Kau adalah arsitek dari kehancuranmu sendiri. Suster Siti masuk bersama 2 orang petugas keamanan. Tuan Hadi, mohon segera keluar. Pasien butuh istirahat total. Anda sudah diperingatkan berkali-kali, kata Suster Siti dengan tegas. Petugas keamanan memegang lengan Hadi dan memaksanya berdiri. Hadi meronta. Dia menatapku dengan kebencian yang terang-terangan. Kau akan menyesal, Maya. Kau akan kehilangan segalanya jika aku jatuh. Teriaknya saat diseret keluar. Pintu tertutup. Ruangan kembali tenang. Aku menarik nafas panjang, menghirup aroma tubuh bayiku yang menenangkan. Aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang sesungguhnya. Hadi tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba menghancurkanku dengan segala cara untuk menutupi kejahatannya. Tapi aku tidak takut. Aku telah melalui rasa sakit yang paling hebat malam ini. Aku membelai pipi bayiku yang mungil. Namamu adalah Arka, bisikku. Artinya, cahaya yang menerangi kegelapan. Kau adalah cahaya ibu, dan kita akan membangun rumah kita sendiri. Rumah yang pondasinya adalah kejujuran dan kekuatan, bukan kebohongan dan pengkhianatan. Di luar sana, hujan mulai reda. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru yang masih pucat. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku beristirahat sejenak. Aku harus mengumpulkan tenaga, karena besok aku tidak hanya akan menjadi seorang ibu,
tapi juga seorang pejuang yang akan meruntuhkan seluruh istana kebohongan yang telah dibangun Hadi dengan susah payah. Malam pengkhianatan ini telah berakhir, dan pagi pembalasan baru saja dimulai. Matahari pagi menembus celah gorden ruang perawatan kelas 2 yang sempit. Cahayanya tidak sehangat biasanya, terasa hambar dan menyilaukan. Di pelukanku, Arka menggeliat kecil, mencari posisi nyaman di atas dadaku. Suara nafasnya yang halus adalah satu-satunya melodi yang membuatku tetap waras. Tubuhku masih terasa remuk. Setiap gerakan kecil mendatangkan rasa nyeri yang menusuk di area bekas jahitan. Namun, rasa sakit fisik itu terasa jauh, seolah-olah milik orang lain. Jiwaku sudah terlalu lama berada di tempat yang dingin sejak malam pengkhianatan di lantai 5 itu. Pintu kamar terbuka pelan. Suster Siti masuk dengan senyum lembutnya yang khas, membawa baki berisi sarapan dan obat-obatan. Dia meletakkan baki itu di meja samping tempat tidur, lalu memeriksa infusku. "Nyonya Maya, Tuan Hadi ada di depan. Dia bersikeras ingin bicara. Katanya, ini soal administrasi rumah sakit yang sangat mendesak." Bisik Suster Siti, matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup dalam-dalam aroma bayi yang ada di pelukanku. Administrasi? Aku tahu itu hanya alasan. Hadi tidak akan pernah datang jika tidak ada sesuatu yang menguntungkan dirinya. Biarkan dia masuk, suster. Tapi tolong, jangan biarkan dia terlalu dekat dengan Arka. Jawabku tenang. Aku harus menghadapi iblis ini untuk benar-benar bisa lepas darinya. Hadi masuk dengan langkah yang dibuat-buat lemas. Wajahnya tampak kusam, matanya merah seolah kurang tidur. Dia tidak lagi mengenakan jas mahalnya, hanya kemeja yang kusut dengan lengan digulung asal-asalan. Dia berdiri di ujung tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan palsu di sana. Namun di balik itu, aku bisa melihat kilatan ambisi yang belum padam. "Maya, aku minta maaf soal kemarin. Aku emosional karena Siska. Dia pingsan dan bayinya kritis. Aku hanya panik." Hadi memulai pembicaraan dengan nada merendah. "Tapi sekarang, kita punya masalah serius. Bank menelpon. Cicilan rumah kita macet 2 bulan, dan tabungan bersama kita, aku terpaksa mengambilnya untuk jaminan bisnis yang sempat tertunda karena masalah ini." Aku merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. Tabungan bersama itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun sebagai arsitek lepas. Uang itu rencananya untuk biaya pendidikan Arka dan renovasi rumah yang kami impikan. "Kau mengambil semuanya tanpa izinku untuk membiayai wanita itu di kamar VIP?" Suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mendidih. Hadi menghela nafas panjang, seolah dia adalah korban di sini. "Siska adalah kunci, Maya. Ayahnya, Tuan Broto, baru saja membatalkan kontrak pembangunan mal di Jakarta Pusat karena dia mendengar desas-desus tentang kita. Jika aku tidak bisa menenangkan Siska dan memastikan bayinya selamat, aku akan dinyatakan pailit. Kita akan kehilangan rumah, mobil, dan segalanya. Kau tidak mau Arka tumbuh di jalanan, kan?" Manipulasi. Dia selalu menggunakan Arka sebagai tameng untuk kesalahannya sendiri. Hadi tidak pernah berubah. Dia tetap arsitek kebohongan yang ingin membangun istananya di atas penderitaan orang lain. Aku lebih baik hidup di jalanan daripada hidup di bawah atap yang dibangun dari uang haram dan pengkhianatanmu, Hadi. Keluar. Administrasi rumah sakit akan aku urus sendiri dengan sisa uang di rekening pribadiku, kataku tegas. Hadi tertawa getir.
tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Rekening pribadimu? Maya, kau lupa siapa yang memegang akses token bankmu saat kau masuk ruang operasi. Aku sudah memindahkan semuanya pagi ini untuk membayar biaya operasi Siska yang sangat mahal karena komplikasi. Aku melakukan ini demi menyelamatkan aset kita, Maya. Jika Broto puas, dia akan memberikan bonus besar yang bisa menutupi semua ini. Duniaku benar-benar gelap seketika. Pria ini tidak hanya mencuri hatiku, tapi dia juga merampok masa depan anakku. Dia menguras setiap sen yang kupunya untuk menyelamatkan selingkuhannya dan posisinya di mata rekan bisnisnya. Aku menatapnya dengan rasa muak yang tak terhingga. Dia bukan lagi manusia di mataku, melainkan parasit yang menghisap hidupku hingga kering. Kau benar-benar iblis, Hadi, bisikku parau. Hadi mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang tajam dan mengancam. Dengarkan aku, Maya. Bayi Siska, dia lahir dengan cacat jantung bawaan yang parah. Kemungkinannya kecil untuk bertahan hidup seminggu ini. Tuan Broto sangat menginginkan cucu laki-laki sebagai pewaris tunggalnya. Dia menjanjikan jabatan direktur utama jika cucunya selamat. Aku punya rencana. Arka, dia sehat, dia kuat. Kita bisa menukar mereka sementara, hanya sampai kontrak itu ditandatangani. Siska sedang depresi berat, dia tidak akan sadar. Setelah kontrak aman, kita akan ambil Arka kembali. Ini demi masa depan Arka juga, Maya. Aku terperangah. Nafasku terasa sesak, seolah ruangan ini kehabisan oksigen. Menukar bayi? Dia gila. Dia benar-benar sudah gila karena harta. Dia ingin memperdagangkan darah dagingnya sendiri demi sebuah jabatan. Aku memeluk Arka lebih erat, hingga bayi kecil itu merengek karena merasa tertekan. Jangan berani-berani kau mendekati anakku dengan pikiran kotor itu, Hadi, teriakku histeris. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan memberitahu Tuan Broto siapa kau sebenarnya. Hadi mencengkeram rahangku dengan kasar. Matanya melotot penuh kebencian. Siapa yang akan percaya padamu? Kau hanya wanita yang baru melahirkan dan sedang mengalami depresi pasca persalinan. Aku sudah bicara dengan dokter kepala. Aku bilang kau sering berhalusinasi. Jika kau mencoba macam-macam, aku akan pastikan kau masuk rumah sakit jiwa dan Arka akan jatuh ke tanganku secara hukum sebagai wali tunggal yang stabil. Pilihannya ada di tanganmu, Maya. Kerjasama atau kehilangan Arka selamanya. Hadi melepaskan cengkeramannya dan melangkah mundur. Merapikan kemejanya, seolah-olah dia baru saja melakukan percakapan biasa. Dia menatapku sekali lagi dengan senyum kemenangan yang memuakkan sebelum berjalan keluar pintu. Aku tertinggal di sana, gemetar hebat, memeluk bayiku di tengah reruntuhan hidup yang kini terasa seperti penjara. Aku melihat ke arah jendela. Langit di luar tampak mendung, seolah ikut merasakan beban yang menghimpit dadaku. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam dan menangis. Hadi adalah orang yang licin. Dia punya koneksi, dia punya uangku, dan dia punya rencana yang matang. Jika aku tetap di rumah sakit ini, Arka dalam bahaya. Iblis itu bisa melakukan apa saja saat aku lengah atau tertidur. Aku merogoh ponselku yang tersembunyi di bawah bantal. Aku harus menghubungi seseorang. Tapi siapa? Teman-temanku sebagian besar adalah relasi bisnis Hadi. Orang tuaku sudah lama tiada. Aku sendirian di kota besar ini. Di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada Suster Siti. Dia adalah satu-satunya orang yang menunjukkan empati tulus malam itu. Beberapa jam kemudian,
saat jam kunjung berakhir dan lorong rumah sakit mulai sepi, Suster Siti masuk kembali untuk mengecek kondisiku. Aku langsung memegang tangannya. Air mataku mengalir tanpa suara. "Suster, tolong aku. Suamiku, dia ingin mengambil bayiku. Dia ingin menukarnya dengan bayi pasien di VIP 505. Tolong, bantu aku keluar dari sini malam ini juga." Bisikku penuh permohonan. Suster Siti terkejut. Wajahnya pucat pasi. "Nyonya, itu tindakan ilegal. Saya bisa kehilangan pekerjaan." "Suster, ini masalah nyawa dan masa depan seorang anak. Dia sudah menguras semua uangku. Jika aku tetap di sini, dia akan melaksanakan rencananya. Aku mohon, suster. Hanya Anda yang bisa saya percayai." Aku memohon dengan sangat, menatap matanya dalam, mencari secercah harapan. Suster Siti tampak bimbang. Dia melihat ke arah Arka yang sedang tertidur lelap, lalu kembali menatapku. Ada pergolakan batin yang hebat di matanya. Tuan Hadi tadi memang terlihat bicara sangat lama dengan dokter spesialis anak yang menangani bayi Nyonya Siska. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres. "Baiklah, Nyonya Maya, saya akan membantu Anda. Malam ini, jam 2 pagi, saat pergantian shift dan penjaga keamanan sedang berkeliling di area parkir, saya akan membawa Anda keluar lewat pintu akses dapur." Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detak jam di dinding terasa seperti dentuman palu yang menghantam jantungku. Aku menyiapkan tas kecil berisi keperluan dasar Arka yang sempat dibawa dari rumah. Aku terus waspada. Setiap suara langkah kaki di lorong membuatku berjenyit ketakutan. Aku membayangkan Hadi muncul dengan surat perintah medis untuk memisahkan aku dari Arka. Pikiran itu membuatku hampir gila, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang demi Arka. Pukul 2 pagi, pintu kamar terbuka perlahan. Suster Siti muncul tanpa seragam perawatnya. Dia mengenakan jaket tebal dan membawa kursi roda. "Ayo Nyonya, kita harus cepat. Saya sudah mematikan kamera pengawas di lorong samping selama 10 menit, bisiknya. Dengan bantuan Suster Siti, aku berpindah ke kursi roda. Aku mendekap Arka di dalam balutan selimut tebal agar dia tidak kedinginan dan tidak bersuara. Kami bergerak menyusuri lorong-lorong gelap rumah sakit, melewati area laundry yang berbau deterjen tajam, hingga sampai di pintu keluar belakang yang menuju ke gang sempit. Di sana, sebuah taksi tua sudah menunggu. Suster Siti membantuku masuk ke dalam taksi. "Nyonya Maya, ini alamat sepupu saya di pinggiran kota. Dia punya rumah kecil yang aman. Pergilah ke sana. Jangan gunakan ponsel Anda. Tuan Hadi bisa melacak sinyalnya. Gunakan ponsel lama ini." Suster Siti memberikan sebuah ponsel usang dan sedikit uang tunai. Aku menggenggam tangan Suster Siti. Tenggorokanku tercekat. "Terima kasih, Suster. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." "Pergilah, Nyonya. Lindungi putra Anda," jawab Suster Siti dengan mata berkaca-kaca. Taksi bergerak menjauh dari rumah sakit, yang kini tampak seperti kastil hantu di spion belakang. Aku melihat Arka yang tetap tenang dalam tidurnya. Aku merasa sedikit lega, tapi aku tahu ini baru pelarian pertama. Hadi pasti akan mencariku. Dia tidak akan membiarkan investasinya, karena begitulah dia menganggap Arka lepas begitu saja. Sesampainya di rumah sepupu Suster Siti, sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk, aku merasa sedikit lebih aman. Namun, ketenangan itu terusik saat aku mencoba menyalakan ponsel pemberian Suster Siti untuk melihat berita. Nama perusahaan Hadi masuk dalam daftar pantauan Bursa Efek karena dugaan penggelapan dana proyek pemerintah. Ternyata, alasan dia begitu putus asa mengejar kontrak Broto bukan hanya karena ambisi, tapi karena dia sedang berada di ambang penjara. Hadi membutuhkan bayi Broto yang sehat untuk mengamankan posisinya. Dan karena bayinya dengan Siska cacat, Arka adalah satu-satunya tiket keselamatannya. Dia tidak akan hanya mencariku, dia akan memburuku seperti binatang.
Aku duduk di kursi kayu yang keras, menatap Arka yang mulai terbangun, dan mencari puting susuku. Aku menyusuinya di bawah lampu bohlam yang remang-remang. Di saat itulah, sebuah pikiran terlintas. Jika Hadi bisa bermain kotor, aku juga bisa. Aku adalah seorang arsitek. Aku terbiasa merancang struktur yang rumit. Sekarang, aku harus merancang sebuah jebakan untuk meruntuhkan seluruh gedung kebohongan Hadi. Aku mulai menuliskan semua detail yang aku tahu tentang bisnisnya, tentang percakapannya denganku, tentang ancamannya untuk menukar bayi. Aku harus mendapatkan bukti fisik. Dan ada satu orang lagi yang menjadi korban dalam skenario ini. Siska. Mungkin Siska adalah selingkuhannya. Tapi dia juga seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya secara emosional karena bayinya cacat dan ayahnya hanya peduli pada ahli waris. Jika Siska tahu bahwa Hadi berencana membohongi ayahnya sendiri dengan menukar bayi, apakah dia akan tetap berada di pihak Hadi? Aku harus kembali ke rumah sakit itu. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai bayangan yang akan mengungkap kebenaran. Aku harus bertemu Siska tanpa sepengetahuan Hadi. Rencana ini sangat berbahaya, terutama dalam kondisiku yang masih lemah. Tapi, ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Hadi secara total. Aku menatap cermin kusam di sudut kamar. Wajahku pucat, mataku cekung. Tapi, ada api yang menyala di sana. Maya yang dulu, yang selalu membangun rumah untuk orang lain, kini akan menghancurkan rumah yang dibangun di atas air mata dan pengkhianatan. Hadi, kau pikir kau adalah arsitek yang hebat. Tapi kau lupa bahwa fondasi yang paling kuat sekalipun akan hancur jika tanah di bawahnya bergeser. Dan akulah yang akan menggeser tanah itu. Besok, permainan yang sesungguhnya dimulai. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan memastikan Hadi membusuk di balik jeruji besi, tempat yang pantas untuk seorang pencuri nyawa dan harta. Malam kembali turun, menyelimuti kota dengan kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di dalam rumah kayu yang mungil ini, cahaya lampu bohlam 5 watt tampak bergetar, seolah ikut merasakan ketakutan yang menjalar di nadiku. Aku menatap Arka yang sedang tertidur lelap di atas dipan tua. Wajahnya begitu tenang, begitu suci. Aku merasakan nyeri yang hebat di ulu hatiku setiap kali membayangkan anak ini harus menjadi tumbal keserakahan ayahnya sendiri. Nyonya, apakah Anda yakin? Tubuh Anda masih sangat lemah. Bisik Bu Ratna, sepupu Suster Siti, sambil membawakanku segelas jamu hangat. Aku mengangguk perlahan. Meski setiap gerakan membuat perutku terasa seperti diiris 9 kali. Aku tidak punya pilihan, Bu Ratna. Jika aku hanya diam di sini, Hadi akan menemukan cara untuk melegalkan rencananya. Aku harus menemui Siska. Dia harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Aku mengenakan baju daster kusam milik Bu Ratna dan kerudung besar untuk menutupi wajahku. Aku tampak seperti penduduk desa biasa, jauh dari citra maya sang arsitek yang elegan. Sebelum pergi, aku mencium dahi Arka lama-lama, menghirup aroma tubuhnya yang seperti surga. Ibu akan segera kembali, Nak. Ibu berjanji, bisikku parau. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa seperti perjalanan menembus maut. Aku menggunakan jasa ojek motor agar bisa masuk lewat pintu samping tanpa menarik perhatian. Udara malam yang dingin menusuk bekas luka jahitan di tubuhku, membuatku hampir pingsan di atas motor. Namun, bayangan wajah Hadi yang tersenyum licik memberiku kekuatan ekstra. Amarah adalah bahan bakar terbaik saat tubuhmu sudah mencapai titik nadir. Rumah sakit itu tampak seperti raksasa putih yang dingin di kejauhan. Aku turun jauh sebelum gerbang utama dan berjalan kaki perlahan, memegangi perutku yang terasa sangat berat. Beruntung, Suster Siti sudah memberitahuku jam pergantian petugas kebersihan. Aku menyelinap ke ruang ganti karyawan yang pintunya tidak terkunci rapat, lalu mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru muda yang tergantung di sana. Dengan masker medis dan topi penutup rambut, identitasku kini tersembunyi dengan sempurna.
Aku menaiki lift khusus barang menuju lantai 5. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdengung. Bip, pintu lift terbuka. Lorong lantai VIP tampak sunyi. Hanya ada suara mesin pendingin ruangan yang berdesis pelan. Aku menundukkan kepala, memegang sapu dan kain pel sebagai penyamaran. Di ujung lorong, di depan kamar 505, tidak ada penjaga. Hadi mungkin sedang bersama Tuan Broto untuk merayakan kesuksesan bisnis mereka yang fana. Aku menarik nafas panjang, lalu mengetuk pintu kamar 505 perlahan. Tidak ada jawaban. Aku memberanikan diri mendorong pintu itu. Ruangan di dalamnya temaram, hanya diterangi oleh lampu tidur di samping tempat tidur. Bau bunga lili yang layu tercium tajam, bercampur dengan aroma obat-obatan yang mahal. Di atas tempat tidur, Siska terbaring sendirian. Dia tampak sangat berbeda dari malam sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Dia tampak seperti raga yang sudah kehilangan jiwanya. Siapa itu? Suaranya terdengar sangat lemah dan parau. Aku menutup pintu di belakangku dan menguncinya pelan. Aku mendekati tempat tidurnya, lalu perlahan membuka masker dan kerudungku. Siska terbelalak. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ketakutan terpancar jelas dari matanya yang kuyu. Kau, Maya? Mau apa kau kesini? Hadi bilang kau sedang sakit jiwa di ruang isolasi. Teriaknya tertahan. Aku tersenyum getir, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Sakit jiwa? Itu hanya salah satu arsitektur kebohongan Hadi, Siska. Dia ingin menyingkirkanku agar dia bisa menjalankan rencana besarnya padamu. Siska mengerutkan kening, tangannya meremas selimut sutra yang menutupi tubuhnya. Apa maksudmu? Hadi sangat mencintaiku. Dia bilang dia akan menceraikanmu dan kita akan memulai hidup baru dengan bayi kita. Ayahku sudah setuju untuk memberinya posisi tinggi. Bayi kita? Aku mendekat. Suaraku merendah, namun penuh penekanan. Apakah kau sudah melihat bayimu, Siska? Apakah Hadi sudah mengizinkanmu melihatnya di ruang NICU? Wajah Siska semakin pucat. Dia menggeleng pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Hadi bilang bayi kami sangat lemah dan tidak boleh diganggu. Dia bilang bayi itu lahir dengan kelainan jantung dan kemungkinan hidupnya tipis. Dia memintaku beristirahat agar aku kuat saat bayi itu sudah stabil. Aku menarik nafas panjang, merasa kasihan sekaligus jijik pada Hadi, yang bisa membohongi dua wanita sekaligus dengan cara yang begitu kejam. Aku merogoh ponsel usang pemberian Suster Siti, lalu menunjukkan sebuah rekaman suara yang sempat aku ambil diam-diam saat Hadi mengancamku di ruang perawatan kemarin. Rekaman di mana Hadi dengan jelas bicara soal menukar Arka dengan bayi Siska yang cacat demi mengamankan kontrak Tuan Broto. Suara Hadi terdengar jernih di dalam keheningan kamar VIP itu. Siska sedang depresi berat, dia tidak akan sadar. Setelah kontrak aman, kita akan ambil Arka kembali. Ini demi masa depan Arka juga, Maya. Siska tertegun. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. Nafasnya memburu, seolah-olah dia baru saja dipukul tepat di ulu hati. Keheningan yang mengikuti rekaman itu terasa lebih menyakitkan daripada suara apapun. Aku bisa melihat kehancuran di mata Siska. Kehancuran yang sama dengan yang kurasakan malam itu di depan pintu kamar ini. Dia ingin membohongi ayahku? Dia ingin menukar bayiku yang sakit dengan bayimu? Siska berbisik, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan yang menyakitkan. Bukan hanya itu, Siska, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Dia sudah menguras seluruh tabunganku untuk membayar kemewahanmu di sini. Dia tidak mencintaimu, dia juga tidak mencintaiku. Baginya, kita hanyalah pilar-pilar yang menyangga gedung ambisinya.
Jika salah satu pilar itu tidak lagi berguna, dia akan menghancurkannya tanpa ragu. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kami bukan lagi musuh. Kami adalah dua orang ibu yang sedang dikhianati oleh pria yang sama. Kami adalah korban dari sebuah konstruksi jahat yang dirancang oleh Hadi. Aku pikir dia adalah pahlawanku. Siska terisak di sela tangisnya. Dia datang saat aku kesepian karena ayahku selalu sibuk dengan bisnis. Dia bilang aku adalah segalanya. Dan sekarang, bayiku, anakku yang malang, dia ingin membuangnya. Dia tidak akan membuangnya, Siska. Dia akan menggunakannya untuk memerasmu selamanya jika kau tidak bertindak sekarang. Aku memegang tangan Siska. Tangannya terasa sedingin es. Dengarkan aku. Hadi sedang dalam pengawasan bursa efek karena penggelapan dana. Dia butuh kontrak ayahmu untuk menutupi hutang-hutangnya. Dia akan melakukan apa saja besok saat kontrak itu ditandatangani. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong. Semakin lama, semakin mendekat. Suara sepatu pantofel yang berat, ketukan yang sangat kukenal. Hadi. Siska menatapku dengan panik. Itu dia. Sembunyi, Maya. Cepat. Aku segera merunduk dan menyelinap ke bawah tempat tidur VIP yang tinggi dan ditutupi oleh kain spray panjang hingga ke lantai. Jantungku berpacu seperti mesin yang hendak meledak. Aku bisa mencium bau debu di bawah tempat tidur ini, dan aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang menghantam lantai marmer. Pintu terbuka dengan suara klik yang tajam. Aroma parfum maskulin yang kuat langsung memenuhi ruangan. Hadi masuk dengan langkah yang penuh percaya diri. Siska sayang, kenapa lampu dimatikan? Kau sudah bangun? Suara Hadi terdengar begitu manis, begitu penuh kepalsuan, hingga aku ingin berteriak di bawah sini. Siska mencoba mengatur nafasnya. Dia menghapus air matanya dengan cepat di kegelapan. Aku baru saja bangun, Hadi. Kepalaku masih pening. Kenapa kau kesini malam-malam begini? Aku melihat sepasang sepatu Hadi bergerak mendekati tempat tidur, tepat di depan mataku yang tersembunyi di balik kain spray. Hadi duduk di pinggir tempat tidur, tempat yang sama di mana dia mencium dahi Siska malam itu. Besok adalah hari besar kita, Siska. Hadi mengusap rambut Siska. Aku bisa mendengar gesekan tangannya pada bantal. Ayahmu akan datang jam 10 pagi untuk menandatangani kontrak dan melihat cucunya. Dokter bilang kondisi bayi kita sudah membaik secara ajaib. Besok, kita akan menunjukkannya pada Tuan Broto. Semuanya akan sempurna. Membaik secara ajaib. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengerang. Dia sudah menyiapkan Arka untuk diperlihatkan kepada Tuan Broto besok pagi. Iblis itu benar-benar ingin menjalankan rencananya. Hadi, bisakah aku melihat bayiku sekarang? Sebentar saja, tanya Siska. Suaranya terdengar bergetar, namun dia berusaha kuat untuk tetap tenang. Hadi tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Jangan sekarang, sayang. Kau masih lemah. Kau harus tampil cantik dan segar besok pagi saat ayahmu datang. Bayi itu aman bersamaku. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Kalimat itu adalah mantra favorit Hadi. Mantra yang digunakannya untuk membius korbannya. Kau benar, Hadi. Aku akan tampil sempurna besok pagi, kata Siska. Ada nada aneh dalam suaranya yang tidak disadari oleh Hadi. Itu baru gadisku. Hadi mencium dahi Siska sekali lagi. Aku harus pergi sebentar untuk mengurus beberapa dokumen di kantor bawah. Istirahatlah. Aku mencintaimu. Sepasang sepatu itu berbalik dan melangkah keluar ruangan. Pintu tertutup dan terkunci.
Aku menunggu selama 2 menit sebelum akhirnya merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan tubuh yang gemetar dan penuh peluh. Siska menatap pintu dengan tatapan tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada api amarah yang kini berkobar di matanya. Api yang sama yang membakarku di ruang tindakan. Dia benar-benar akan melakukannya, Maya. Siska menoleh padaku. Suaranya kini dingin dan tegas. Dia akan menipu ayahku besok pagi. Kita harus menghentikannya, Siska. Tapi kita butuh bukti lebih dari sekedar rekaman suara. Kita butuh bukti medis bahwa bayi yang dia bawa besok adalah bayiku, bukan bayimu, kataku sambil mencoba mengatur nafas yang masih sesak. Siska mengangguk. Dia merogoh laci di samping tempat tidurnya dan mengeluarkan sebuah kartu akses emas. Ini kartu akses pribadi ayahku untuk seluruh area rumah sakit ini, termasuk laboratorium DNA darurat. Ayahku adalah salah satu donatur terbesar di sini. Kita bisa menggunakannya. Aku terkejut. Kau mau membantuku? Siska menatapku dengan air mata yang kembali menggenang, tapi kali ini penuh dengan rasa hormat. Aku bukan hanya membantumu, Maya. Aku sedang membela bayiku yang dia anggap sebagai barang cacat. Aku akan menghancurkan pria itu bersamamu. Katakan padaku, apa rencana arsitekturmu untuk meruntuhkan istananya besok pagi? Aku mendekati Siska. Kami saling menggenggam tangan di tengah remangnya kamar VIP 505. Di ruangan yang seharusnya menjadi tempat persalinanku, di hadapan wanita yang seharusnya menjadi musuhku, sebuah aliansi yang paling kuat baru saja lahir. Aliansi 2 orang ibu yang tidak akan membiarkan anak mereka menjadi bidak catur dalam permainan keserakahan seorang pria. Besok pagi, saat Hadi membawa Arka ke hadapan Tuan Broto, aku berbisik pelan, menguraikan rencana yang sudah tersusun di kepalaku. Kita akan melakukan serangan dari dalam. Aku butuh kau untuk tetap tenang sampai ayahmu memegang pena untuk menandatangani kontrak itu. Di detik itulah, kita akan menjatuhkan pilar terakhirnya. Malam itu, di dalam kamar yang penuh dengan kebohongan, kami merancang sebuah struktur baru. Struktur kebenaran yang akan menghancurkan Hadi hingga ke akar-akarnya. Aku menyelinap keluar dari kamar Siska dengan hati yang penuh dengan tekad baru. Rasa sakit di tubuhku seolah hilang, digantikan oleh adrenalin yang memompa semangatku. Hadi, kau pikir kau adalah arsitek yang hebat karena bisa memanipulasi ruang dan perasaan. Tapi kau lupa satu hukum alam dalam arsitektur. Sebuah bangunan tanpa struktur yang jujur hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Dan besok, aku akan memastikan kau tertimbun oleh reruntuhan kebohonganmu sendiri. Lantai rumah sakit yang dingin terasa seperti es yang merambat melalui telapak kakiku. Meskipun aku mengenakan seragam petugas kebersihan, detak jantungku yang keras seolah mampu menembus kain tipis ini. Di tanganku, kartu akses emas milik Tuan Broto terasa berat. Kartu ini bukan sekedar kunci plastik. Ini adalah senjata. Ini adalah satu-satunya harapan untuk meruntuhkan tembok kebohongan yang telah dibangun Hadi dengan sangat rapi. Aku berjalan menyusuri lorong menuju unit NICU. Lampu-lampu darurat yang redup memberikan bayangan panjang yang tampak menakutkan di dinding. Setiap kali aku melewati pos perawat, aku menundukkan kepala sedalam mungkin. Aku berpura-pura sibuk dengan kain pel di tanganku. Nafasku terasa pendek. Luka jahitan di perutku berdenyut hebat. Rasa perihnya seperti disiram air cuka. Tapi, aku terus melangkah. Aku tidak boleh berhenti sekarang. Arka ada di sana. Anakku ada di tangan iblis itu. Saat aku sampai di depan pintu baja unit NICU, aku berhenti sejenak. Aku menarik nafas panjang. Aku menempelkan kartu emas itu ke alat pemindai. Klik! Lampu hijau menyala. Pintu terbuka dengan suara desisan pelan.
Udara di dalam NICU jauh lebih dingin. Ruangan itu dipenuhi dengan suara mesin yang konstan. Bip, bip, bip. Suara itu terdengar seperti pengingat bahwa hidup sangatlah rapuh. Aku berjalan perlahan di antara deretan inkubator. Di sana, di dalam kotak kaca yang canggih, nyawa-nyawa kecil sedang berjuang. Aku melihat tubuh-tubuh mungil yang dipenuhi kabel. Hatiku tersayat. Dan di sana, di inkubator nomor 12, aku melihatnya. Arka. Dia tertidur lelap. Pipinya yang kemerahan tampak sangat kontras dengan lingkungan yang steril ini. Dia terlihat sangat sehat, sangat kuat. Tapi, saat aku melihat papan nama di depan inkubatornya, kemarahanku meluap. Di sana tertulis, cucu Tuan Broto. Bukan Arka, bukan anak dari Maya. Hadi benar-benar sudah menghapus identitas anakku. Dia memperdagangkan darah dagingnya sendiri demi sebuah kontrak bisnis. Aku mendekat ke inkubator itu. Air mataku jatuh, membasahi masker medis yang kupakai. Aku ingin menggendongnya. Aku ingin membawanya lari sekarang juga. Tapi aku tahu, itu mustahil. Jika aku membawanya sekarang tanpa bukti hukum, Hadi akan menuduhku menculik anak Siska. Aku akan berakhir di penjara, dan Arka akan tetap jatuh ke tangan Hadi. Maafkan ibu, nak, bisikku parau. Ibu harus melakukan ini agar kita bisa benar-benar bebas. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan peralatan yang sudah kusiapkan. Aku mengambil alat swab steril. Aku harus mengambil sampel air liur Arka. Aku butuh tes DNA darurat untuk membuktikan bahwa dia adalah anakku. Setelah itu, aku berjalan ke inkubator di sudut ruangan. Inkubator nomor 5. Di sana, seorang bayi yang sangat mungil sedang berjuang. Tubuhnya tampak sangat lemah. Kulitnya pucat, hampir transparan. Ini adalah anak Siska. Anak yang menurut Hadi adalah barang cacat. Aku menatap bayi itu dengan rasa iba yang mendalam. Dia tidak bersalah. Dia hanyalah korban dari genetik yang malang dan ayah yang tidak punya hati. Aku mengambil sampel DNA dari bayi itu juga. Tiba-tiba, suara pintu terbuka mengejutkanku. Aku segera bersembunyi di balik lemari penyimpanan peralatan medis yang besar. Aku menahan nafas. Melalui celah kecil, aku melihat seorang dokter masuk bersama seorang perawat. Dokter itu adalah pria parubaya dengan kacamata tebal. Dr. Hendra. Pria yang menurut Suster Siti sering terlihat bicara rahasia dengan Hadi. "Bagaimana kondisinya?" tanya Dr. Hendra dengan suara rendah. "Bayi di inkubator nomor 12 sangat stabil, Dok," jawab perawat itu. "Tapi bayi nomor 5, detak jantungnya semakin melemah. Saya ragu dia bisa bertahan sampai besok siang." Dr. Hendra menghela nafas panjang. Dia melihat ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tuan Hadi sudah memberikan instruksi jelas. Besok pagi, pindahkan semua catatan medis bayi nomor 12 ke profil bayi nomor 5. Pastikan Tuan Broto tidak curiga. Sertifikat kelahiran asli harus segera diubah. Tapi Dok, ini pemalsuan data publik. Jika ketahuan, izin praktik kita dicabut. Perawat itu terdengar sangat cemas. Tuan Hadi sudah menjamin masa depan kita. Dr. Hendra memotong pembicaraannya dengan nada tajam. Uang yang dia berikan cukup untuk membuat kita pensiun dengan mewah di luar negeri. Jangan banyak tanya. Lakukan saja tugasmu. Aku merekam seluruh percakapan itu menggunakan ponsel pemberian Suster Siti. Tanganku gemetar karena amarah yang luar biasa. Jadi ini cara Hadi bekerja. Dia tidak hanya memanipulasi ruang, dia memanipulasi nyawa dan hukum. Dia menyuap tenaga medis untuk mengesahkan kebohongannya.
Ini adalah struktur kejahatan yang sempurna. Tapi dia lupa, setiap struktur memiliki titik lemah. Dokter dan perawat itu keluar dari ruangan. Aku menunggu beberapa menit sampai keadaan benar-benar sunyi. Aku harus keluar dari sini. Aku memiliki sampel DNA. Aku memiliki rekaman suara penyuapan. Sekarang, aku butuh bukti terakhir. Dokumen asli yang belum sempat mereka ubah. Aku teringat kartu emas Tuan Broto. Siska bilang, kartu ini bisa membuka seluruh area, termasuk ruang arsip digital pusat. Aku menyelinap keluar dari nicu dan menuju lantai dasar, tempat pusat data berada. Di sana, di dalam ruangan yang penuh dengan server yang berdesis, aku memasukkan kartu emas itu. Layar monitor menyala. Aku mengetikkan nama Arka dan Siska. Sistem mencari dengan cepat. Searching. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Dan kemudian, muncullah dokumen itu. Laporan persalinan malam itu. Catatan asli Suster Siti sebelum diintervensi oleh Dr. Hendra. Di sana tertulis dengan jelas waktu kelahiran Arka, berat badannya, dan identitas ibunya, Maya. Aku segera mengirim dokumen itu ke email pribadiku, email Tuan Broto, VTOD. Kebenaran di balik kamar 505. Aku tidak tahu apakah Tuan Broto akan membacanya tepat waktu, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Saat aku hendak keluar dari ruang arsip, sebuah bayangan muncul di depan pintu. Hadi. Dia berdiri di sana dengan setelan jas hitam yang rapi. Wajahnya tampak sangat dingin di bawah cahaya lampu neon. Dia tidak tampak terkejut melihatku. Dia justru tersenyum, senyum yang sangat aku benci. Maya. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Kau benar-benar arsitek yang gigih. Aku meremehkan keinginanmu untuk menghancurkan hidupmu sendiri. Aku berdiri tegak, meski kakiku terasa sangat lemas. Aku menyembunyikan ponsel di balik seragamku. Aku tidak sedang menghancurkan hidupku, Hadi. Aku sedang meruntuhkan istana pasirmu. Hadi tertawa, tawa yang bergema di ruangan yang sempit itu. Kau pikir kartu emas itu bisa menyelamatkanmu? Aku sudah tahu kau menemui Siska. Aku sudah tahu kau menyelinap ke sini. Kau pikir aku sebodoh itu? Aku sengaja membiarkanmu melakukan semua ini, agar aku bisa menangkapmu dengan tangan merah. Hadi mengeluarkan ponselnya sendiri. Aku sudah memanggil keamanan. Aku akan melaporkan bahwa seorang mantan pasien yang depresi mencoba menyabotase sistem data rumah sakit dan membahayakan bayi-bayi di NICU. Kau akan langsung dibawa ke sel isolasi, Maya. Dan kali ini, tidak ada Suster Siti yang bisa menolongmu. Hadi melangkah mendekat. Dia mencengkeram lenganku dengan sangat keras. Kau seharusnya tetap di tempat persembunyianmu. Sekarang, kau telah memberikan alasan hukum bagiku untuk menjauhkanmu dari Arka selamanya. Aku menatap matanya dengan berani. Kau mungkin bisa menangkapku, Hadi. Tapi kau tidak bisa menghentikan kebenaran. Dokumen itu sudah terkirim. Tuan Broto akan tahu. Wajah Hadi sedikit berubah, tapi dia segera menguasai diri. Tuan Broto. Dia sangat membencimu karena dia pikir kau adalah wanita jalang yang mencoba memeras suamimu sendiri. Dia tidak akan membuka email dari orang asing. Besok pagi, dia akan menandatangani kontrak itu, dan hidupku akan kembali sempurna. Dua petugas keamanan masuk ke ruangan. Hadi menunjuk ke arahku dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Bawa wanita gila ini. Dia mencoba merusak server rumah sakit. Hubungi polisi segera. Petugas keamanan itu memegang lenganku. Aku tidak melawan. Aku membiarkan mereka menyeretku keluar. Hadi berdiri di sana, merapikan dasinya dengan tenang. Dia merasa sudah menang. Dia merasa struktur kebohongannya kini memiliki atap yang kokoh. Tapi saat aku dibawa melewati lorong, aku melihat Suster Siti berdiri di kejauhan. Dia memberikan anggukan kecil padaku. Aku tahu dia sudah menjalankan tugasnya yang lain. Sampel DNA yang aku ambil tadi sudah berada di tangan tim laboratorium independen yang dikelola oleh teman lama Siska. Malam ini, aku mungkin tertangkap. Aku mungkin akan menghabiskan sisa malam ini di ruang gelap. Tapi aku tidak takut, karena Fajar akan segera tiba. Dan Fajar itu akan membawa kebenaran yang tidak bisa ditutupi oleh jas mahal atau jabatan direktur. Hadi,
Kau adalah arsitek yang hebat dalam membangun kebohongan. Tapi kau lupa satu hal, bangunan yang paling mewah sekalipun akan hancur jika fondasinya dibangun di atas pengkhianatan. Dan pagi ini, aku akan memastikan seluruh duniamu runtuh menimpamu sendiri. Aku dibawa masuk ke ruang isolasi di lantai bawah. Pintu baja ditutup dengan dentuman keras. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk lututku. Di luar sana, hujan kembali turun dengan deras. Tapi di dalam hatiku, ada ketenangan yang luar biasa. Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang, biarkan kebenaran yang mengambil alih. Arka, tunggu ibu. Besok, kita akan pulang ke rumah yang sebenarnya. Rumah yang tidak memiliki rahasia. Rumah yang hanya memiliki cinta. Dinginnya dinding semen di ruang isolasi ini terasa membeku di pori-pori kulitku. Aku meringkuk di sudut ruangan yang gelap, hanya ditemani oleh suara tetesan air dari keran yang bocor. Tik, tik, tik. Setiap tetesan itu terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuranku, atau mungkin kehancuran Hadi. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa lapar dan lelah yang luar biasa. Namun, di dalam kepalaku, gambaran wajah Arka tetap menyala terang, menjadi satu-satunya pelita yang membimbingku melewati kegelapan ini. Tiba-tiba, suara kunci pintu diputar dengan kasar. Cahaya terang dari lorong menusuk mataku yang sudah terbiasa dengan remang. Aku menutup wajahku dengan tangan. Sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Itu bukan polisi. Itu adalah seorang pria tua dengan setelan jas hitam yang sangat mahal dan tongkat kayu berkepala perak. Tuan Broto. Dia berdiri di sana, menatapku dengan tatapan yang tajam dan tak terbaca. Di belakangnya, Suster Siti berdiri dengan wajah pucat namun penuh tekad. Tuan Broto melangkah masuk ke dalam ruangan yang pengap ini. Suara ketukan tongkatnya di lantai marmer terdengar sangat berwibawa. "Jadi, kau adalah Maya?" Suaranya berat dan dalam, penuh dengan wibawa yang bisa meruntuhkan keberanian siapapun. Aku berusaha bangkit, meskipun tubuhku terasa sangat lemah. Aku bersandar pada dinding untuk menopang berat badanku. "Iya, Tuan, saya Maya, arsitek dari bangunan yang dihancurkan oleh menantu Anda." Tuan Broto terdiam sejenak. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan email yang kukirim tadi malam. "Email ini, rekaman ini. Apakah kau sadar apa yang kau lakukan? Kau sedang menuduh menantuku, pria yang selama ini kupercaya untuk memimpin kerajaan bisnisku, sebagai seorang penculik dan penipu." Aku menatap langsung ke matanya yang dingin. "Saya tidak sedang menuduh, Tuan. Saya sedang menyatakan kebenaran. Anda bisa memeriksa DNA bayi di inkubator nomor 12 sekarang juga. Jika saya berbohong, Anda bisa memenjarakan saya selamanya. Tapi jika saya benar, maka cucu kandung Anda sedang sekarat di inkubator nomor 5 karena pria itu menganggapnya sebagai barang cacat yang tidak berguna." Tuan Broto tidak menjawab. Dia berbalik ke arah Suster Siti. "Suster, apakah semua dokumen yang wanita ini berikan asli?" Suster Siti mengangguk dengan tegas. "Asli, Tuan Broto. Saya sendiri yang mencatat data persalinan Nyonya Maya sebelum Dr. Hendra memaksa saya untuk mengubahnya. Saya memiliki salinan fisik yang asli di tempat tersembunyi." Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Tuan Broto memejamkan matanya, seolah-olah dia sedang menahan beban yang sangat berat. Kemudian, dia berbalik padaku. "Hadi sedang menunggu saya di ruang VIP sekarang. Dia sudah menyiapkan kontrak itu. Dia membawa bayi yang dia klaim sebagai cucu saya. Ikutlah denganku, Maya. Mari kita lihat seberapa besar nyali pria itu saat arsitekturnya runtuh di depan matanya sendiri." Aku mengikuti Tuan Broto menyusuri lorong rumah sakit. Kali ini, aku tidak bersembunyi. Aku berjalan di samping pria paling berkuasa di kota ini, dengan seragam petugas kebersihan yang masih melekat di tubuhku. Perutku masih terasa nyeri, tapi adrenalin membuatku tidak merasakannya.
Kami menaiki lift menuju lantai 5. Pintu lift terbuka, dan aku melihat pemandangan yang sangat ironis. Di depan kamar VIP 505, karpet merah kecil telah digelar. Beberapa karangan bunga baru saja tiba. Hadi berdiri di sana, mengenakan setelan jas terbaiknya, dikelilingi oleh beberapa asisten dan notaris. Dia tampak sangat bersinar. Dia tampak seperti raja yang akan segera dimahkotai. Saat dia melihat Tuan Broto keluar dari lift, senyum lebar muncul di wajahnya. "Papa, Anda sudah datang." Hadi berlari menyambut Tuan Broto. Namun, langkahnya terhenti seketika saat dia melihatku berdiri di belakang pria tua itu. Wajahnya yang semula cerah, seketika berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. "Maya, kenapa? Kenapa wanita gila ini ada di sini, Pak? Saya sudah menyuruh keamanan untuk menjaganya." Hadi mencoba menutupi kegugupannya dengan suara yang tinggi. Tuan Broto hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Hadi diam. "Biarkan dia, Hadi. Dia ingin menjadi saksi kesuksesanmu hari ini. Bukankah kau bilang semuanya harus dilakukan secara transparan?" Hadi menelan ludah dengan susah payah. Dia merapikan dasinya berkali-kali. "Tentu, Pak. Tentu saja. Mari masuk. Siska sudah menunggu di dalam bersama si kecil. Dia sangat cantik hari ini." Kami masuk ke dalam kamar 505. Ruangan itu sangat terang. Siska duduk di tempat tidur dengan pakaian yang elegan. Dia tampak sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melahirkan. Di sampingnya, sebuah inkubator portabel diletakkan. Di dalamnya, Arka sedang tertidur lelap. Jantungku mencelos melihat anakku berada di sana, dijadikan alat peraga dalam sandiwara ini. "Lihat, Pak." Hadi menunjuk ke arah Arka. "Ini adalah pewaris tunggal kerajaan Broto. Dia sehat, kuat, dan memiliki mata yang mirip dengan Anda. Dr. Hendra bilang dia adalah bayi ajaib." Tuan Broto mendekati inkubator itu. Dia menatap Arka lama sekali. Ada kesedihan yang mendalam di matanya. Dia menyentuh kaca inkubator dengan jari-jarinya yang gemetar. "Dia memang sangat tampan, Hadi. Sangat sehat." Hadi tersenyum penuh kemenangan. Dia mengambil sebuah dokumen tebal dari atas meja dan menyodorkannya pada Tuan Broto. "Ini kontrak kerjasama Mall Jakarta Pusat, Pak. Dan di bawahnya adalah surat penyerahan jabatan direktur utama untuk saya. Semuanya sudah siap ditandatangani." Tuan Broto mengambil pena dari sakunya. Dia meletakkannya di atas dokumen itu. Hadi menahan nafasnya. Tangannya mengepal karena gembira. Dia merasa dunianya sudah berada di genggamannya. Satu goresan tinta lagi, dan dia akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Namun, Tuan Broto tidak segera menandatangani dokumen itu. Dia justru menoleh ke arah Siska. "Siska sayang, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan sebelum Papa menandatangani ini?" Hadi tersentak. Dia melihat ke arah Siska dengan tatapan mengancam yang terselubung. "Siska lelah, Pak. Dia hanya butuh istirahat." Siska menarik nafas panjang. Dia menatap Hadi dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan yang belum pernah dilihat oleh Hadi sebelumnya. Siska perlahan bangkit dari tempat tidurnya, dibantu oleh seorang perawat. "Iya, Pak. Ada banyak hal yang ingin aku katakan." Suara Siska terdengar sangat jernih dan tegas. Dia berjalan menuju Tuan Broto, melewati Hadi yang mulai berkeringat dingin. "Papa jangan menandatangani kontrak itu, karena bayi yang ada di dalam inkubator ini bukan anakku." Keheningan yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Para asisten dan notaris saling berpandangan. Hadi berdiri membeku, wajahnya tidak lagi pucat,
tapi sudah berwarna keabu-abuan. Siska, apa yang kau katakan? Kau pasti masih dalam pengaruh obat. Hadi mencoba mendekati Siska, tapi Siska segera menghindar. Aku sangat sadar, Hadi, teriak Siska. Bayiku lahir dengan kelainan jantung. Aku sudah melihatnya sendiri tadi malam bersama Maya. Kau ingin membohongi ayahku? Kau ingin menukar anak Maya dengan anakku yang sakit agar kau bisa mendapatkan jabatan ini? Siska menunjuk ke arahku. Wanita ini, Maya, dia adalah istri sahmu, Hadi. Dia adalah ibu dari bayi yang kau banggakan ini. Kau telah mencuri tabungannya, kau mencuri bayinya, dan kau mencuri kejujuran dari hidupku. Hadi mundur selangkah, menabrak meja notaris. Ini bohong. Papa, mereka bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Maya mencuci otak Siska. Saya punya bukti medis dari Dr. Hendra. Tuan Broto mengetukkan tongkatnya ke lantai dengan sangat keras. Brak. Dr. Hendra sudah ditangkap 10 menit yang lalu, Hadi. Dia sudah mengakui semuanya. Tentang suap yang kau berikan, tentang pemalsuan catatan medis, dan tentang rencanamu untuk mengirim Maya ke rumah sakit jiwa. Tuan Broto mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jasnya. Dan ini adalah hasil tes DNA darurat yang dilakukan oleh laboratorium independen tadi subuh. Sampelnya diambil langsung oleh Suster Siti dari bayi nomor 12 dan bayi nomor 5. Hasilnya mutlak. Bayi di inkubator ini adalah anak dari Maya dan dirimu. Sedangkan bayi kandung Siska sedang berjuang hidup di NICU karena kau mengabaikannya. Hadi jatuh berlutut di lantai. Dia tidak bisa lagi berkata-kata. Seluruh fondasi yang dia bangun dengan penuh kebohongan kini runtuh menimpa dirinya sendiri. Dia tampak sangat kecil, sangat menyedihkan di tengah ruangan yang mewah ini. Kau pikir kau adalah arsitek yang hebat, Hadi? Tuan Broto menatapnya dengan rasa muak yang tak terhingga. Kau bukan arsitek, kau hanyalah seekor rayap yang mencoba memakan pondasi rumahku. Kau tidak hanya mengkhianati istrimu, kau mengkhianati anak-anakmu dan harga diriku sebagai seorang kakek. Tuan Broto merobek kontrak bisnis dan surat penyerahan jabatan itu tepat di depan wajah Hadi. Potongan-potongan kertas itu jatuh menimpa kepala Hadi, seolah-olah menjadi debu dari istana pasirnya yang runtuh. Aku melangkah maju. Aku mendekati inkubator Arka. Aku menggendong anakku dengan tangan yang gemetar. Kali ini, tidak ada yang menghalangiku. Arka menggeliat kecil dalam pelukanku. Dia mengenali aroma tubuhku. Aku mencium dahinya lama-lama, membiarkan air mata syukurku membasahi pipinya. Kita sudah bebas, nak, bisiku parau. Hadi mendongak, menatapku dengan kebencian yang masih tersisa. Kau pikir kau menang, Maya? Kau kehilangan segalanya. Uangmu habis, rumahmu disita. Kau tidak punya apa-apa. Aku menatapnya dengan rasa iba. Aku mungkin kehilangan uang dan rumah, Hadi, tapi aku tidak kehilangan jiwaku. Aku memiliki anakku, dan aku memiliki kebenaran. Sedangkan kau kehilangan segalanya yang kau anggap berharga. Uang, kekuasaan, dan kehormatan. Kau akan membusuk di penjara dengan beban pengkhianatanmu sendiri. 2 orang polisi masuk ke dalam ruangan. Mereka memborgol tangan Hadi. Saat dia diseret keluar, dia terus berteriak histeris, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Suaranya bergema di lorong, semakin lama semakin menjauh, sampai akhirnya hilang di telan kesunyian rumah sakit. Tuan Broto mendekatiku. Dia menatap Arka dengan senyum sedih. Maafkan saya, Maya. Saya terlalu buta karena ambisi cucu laki-laki. Jika kau butuh bantuan untuk memulihkan hidupmu, pintu rumahku selalu terbuka. Aku menggeleng pelan. Terima kasih, Tuan Broto, tapi saya ingin membangun rumah saya sendiri. Rumah yang kecil, tapi pondasinya benar-benar jujur. Saya ingin Arka tumbuh melihat ibunya sebagai seorang pejuang, bukan sebagai orang yang berhutang budi pada siapapun. Siska berdiri di sampingku. Kami saling bertukar pandang. Tidak ada lagi permusuhan. Hanya ada rasa saling menghormati antara 2 orang ibu
yang telah melewati badai yang sama. "Jaga Arka baik-baik, Maya," bisik Siska. "Aku akan pergi ke Nicu. Aku ingin menemani bayiku di saat-saat terakhirnya. Atau mungkin di saat-saat keajaibannya." Aku mengangguk. Aku berjalan keluar dari kamar 505 dengan Arka di pelukanku. Lorong rumah sakit kini tampak sangat terang. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela-jendela besar, menyinari jalanku menuju pintu keluar. Struktur lama hidupku sudah hancur total. Tapi di atas reruntuhan itu, aku mulai merancang sebuah bangunan baru. Bangunan yang tidak butuh pilar-pilar kekuasaan atau dinding-dinding kemewahan. Bangunan yang hanya butuh kasih sayang dan kejujuran sebagai atapnya. Aku melangkah keluar dari rumah sakit. Udara pagi yang segar memenuhi paru-paruku. Aku melihat ke langit yang biru bersih. Perang ini sudah berakhir. Dan aku, Maya sang arsitek, siap untuk membangun kembali hidupku dari nol. Kali ini, tanpa ada kebohongan yang disembunyikan di balik dinding VIP manapun. 3 bulan telah berlalu sejak badai di lantai 5 rumah sakit itu mereda. Kini, aku duduk di beranda sebuah rumah kecil yang kusewa di pinggiran kota. Rumah ini jauh dari kemewahan apartemen yang dulu kupunya bersama Hadi. Tapi di sini, setiap sudutnya terasa jujur. Dindingnya berwarna krem pucat, dan ada tanaman melati yang merambat di pagar kayu yang baru saja kuselesaikan pengerjaannya. Angin sore membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mekar, memberikan ketenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah kurasakan di dalam bangunan megah yang penuh dengan kebohongan. Di sampingku, Arka berada di dalam boks bayi kayu yang kubuat sendiri. Dia sedang berusaha meraih mainan gantung berwarna-warni, mengeluarkan suara-suara kecil yang lucu. Setiap kali melihat matanya yang jernih, aku diingatkan akan alasan mengapa aku masih berdiri tegak hari ini. Arka adalah fondasi baru dalam hidupku. Dia adalah struktur yang paling kokoh, yang tidak akan pernah goyah oleh pengkhianatan manapun. Proses hukum terhadap Hadi berjalan lebih lambat dari yang kuharapkan. Tapi setiap langkahnya terasa memuaskan. Hadi kini mendekam di balik jeruji besi, menunggu persidangan atas kasus pemalsuan dokumen medis, penyuapan, dan penggelapan dana perusahaan. Pengacaraku, seorang wanita parubaya yang sangat tegas, bernama Ibu Ratri, baru saja menelepon tadi pagi. Dia memberitahu bahwa bank telah menyetujui untuk mengembalikan sebagian dana yang ditarik Hadi secara ilegal, karena terbukti ada unsur penipuan dalam transaksinya. Aku tidak akan mendapatkan semuanya kembali, tapi itu cukup untuk memulai hidup baru bagi aku dan Arka. Pintu pagar berderit telan. Seorang wanita turun dari mobil sedan perak yang terparkir di depan rumah. Dia mengenakan pakaian hitam sederhana, dengan syal putih yang melilit lehernya. Siska, dia tampak jauh lebih kurus dibandingkan saat terakhir kali kami bertemu di rumah sakit. Tapi ada ketenangan yang terpancar dari wajahnya yang pucat. Matanya tidak lagi menunjukkan api amarah atau ketakutan, melainkan sebuah penerimaan yang dalam. "Selamat sore, Maya," sapanya lembut saat dia berjalan mendekat. "Selamat sore, Siska. Masuklah," jawabku sambil beranjak untuk menyambutnya. Kami duduk di kursi rotan di beranda. Siska menatap Arka lama sekali, sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya. Dia tumbuh sangat cepat, dia sangat mirip dengannya, tapi aku harap jiwanya mirip denganmu, Maya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu Siska baru saja melewati masa-masa yang sangat sulit. Bayinya, yang dia beri nama Seno, tidak berhasil bertahan hidup. Kelainan jantungnya terlalu parah, dan meskipun Tuan Broto telah mendatangkan dokter ahli dari luar negeri, nyawa kecil itu akhirnya menyerah pada malam setelah Hadi ditangkap. Siska kehilangan anaknya, dan di saat yang sama, dia kehilangan pria yang dia kira mencintainya. "Bagaimana keadaanmu?" tanyaku tulus. Siska menarik nafas panjang, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. "Ayahku mengirimku ke pusat rehabilitasi jiwa selama sebulan. Dia merasa bersalah karena telah membiarkan Hadi masuk ke dalam keluarga kami. Tapi sekarang, aku merasa lebih baik. Aku memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada bayang-bayang ayahku. Aku akan pergi ke Australia minggu depan untuk melanjutkan studi desain interiorku yang sempat tertunda karena Hadi." Siska merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop biru.
Dia meletakkannya di atas meja di antara kami. Ini adalah dokumen pengalihan aset. Ayahku bersikeras agar aku memberikan ini padamu. Ini adalah sertifikat sebuah ruko di pusat kota. Hadi pernah menggunakan uangmu untuk membayar uang muka ruko ini atas namaku. Aku sudah melunasi sisanya dan mengubahnya atas namamu. Ini bukan pemberian, Maya. Ini adalah pengembalian hakmu. Aku tertegun. Aku tidak menyangka Siska akan melangkah sejauh ini. Siska, kau tidak perlu melakukan ini. Tuan Broto sudah banyak membantuku dengan pengacara. Tolong terima ini, Maya. Siska memegang tanganku. Tangannya tidak lagi sedingin es seperti malam itu. Ini adalah cara bagiku untuk benar-benar lepas dari masa lalu. Aku tidak ingin ada satupun peninggalan Hadi yang melekat padaku. Dan kau butuh tempat untuk memulai kembali kantormu. Aku tahu kau adalah arsitek yang hebat. Jangan biarkan bakatmu mati karena pria seperti dia. Aku menatap mata Siska dan melihat ketulusan yang murni di sana. Di antara reruntuhan pengkhianatan yang kami alami, kami telah membangun sebuah jembatan pemahaman yang melampaui logika biasa. Kami pernah menjadi lawan dalam drama yang dibuat oleh Hadi. Tapi kini, kami adalah sesama pejuang yang sedang memulihkan diri. Terima kasih, Siska. Aku akan menggunakannya dengan baik. Kataku akhirnya. Kami berbincang cukup lama sore itu. Bukan tentang Hadi, melainkan tentang masa depan. Siska bercerita tentang impiannya membangun firma desain yang hanya menggunakan material ramah lingkungan. Aku bercerita tentang rencanaku untuk merancang rumah-rumah sederhana yang fungsional bagi keluarga muda. Rumah yang mementingkan kejujuran ruang daripada kemewahan palsu. Kami tertawa kecil saat menyadari bahwa pengkhianatan Hadi justru membawa kami pada jati diri kami yang sebenarnya. Saat matahari benar-benar tenggelam, Siska berpamitan. Dia memelukku erat, sebuah pelukan persaudaraan yang menguatkan. Hiduplah dengan bahagia, Maya. Kau pantas mendapatkannya. Bisiknya sebelum masuk ke mobilnya. Setelah mobil Siska menjauh, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku menggendong Arka yang sudah mulai mengantuk. Aku membawanya ke kamar tidurnya yang kecil. Di sana, aku meletakkannya dengan hati-hati dan menyelimutinya. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap wajah sucinya dalam remang cahaya lampu tidur. Ponselku bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan masuk dari Ibu Ratri. Sidang perceraianmu dijadwalkan minggu depan. Hadi bersikeras ingin bertemu denganmu sekali lagi sebelum putusan dijatuhkan. Dia bilang dia punya permintaan terakhir soal hak asuh anak. Aku menatap pesan itu dengan rasa dingin yang menjalar. Permintaan terakhir? Hadi tidak akan pernah berhenti mencoba memanipulasi keadaan selama dia masih bernafas. Dia mungkin sudah kehilangan kekuasaannya, tapi egonya tetap sebesar gedung pencakar langit. Dia ingin menggunakan Arka sebagai alat tawar-menawar terakhirnya. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tahu aku harus menghadapi ini. Jika aku tidak menemuinya, dia akan terus menggunakan alasan itu untuk menunda proses hukum. Aku harus memutus rantai ini sekali dan untuk selamanya. Minggu berikutnya, aku berdiri di ruang kunjungan penjara yang suram. Bau pembersih lantai yang tajam dan keringat manusia memenuhi udara. Aku duduk di balik kaca pembatas, menunggu petugas membawa Hadi keluar. Jantungku berdebar, bukan karena cinta, tapi karena rasa muak yang harus kutahan. Hadi muncul dengan seragam tahanan berwarna oranye. Rambutnya sudah dicukur pendek, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dia duduk di depanku, menatapku dengan mata yang tampak sangat lelah. Saat dia mengangkat gagang telepon komunikasi, tangannya gemetar. Maya, terima kasih kau sudah datang. Suaranya terdengar serak melalui speaker kecil. Aku tetap diam, menatapnya dengan wajah datar. Aku tidak ingin memberikan emosi apapun padanya. Bagiku, pria di depanku ini hanyalah sebuah reruntuhan
yang sedang menunggu untuk dibersihkan. Aku tahu kau sangat membenciku. Hadi memulai lagi, suaranya sedikit bergetar. Aku memang melakukan banyak kesalahan. Tapi Maya, Arka adalah darah dagingku. Aku tidak mau dia tumbuh besar tanpa tahu siapa ayahnya. Tolong, jangan hapus namaku dari akta kelahirannya. Dan biarkan aku mengunjunginya secara teratur saat aku sudah keluar nanti. Aku tersenyum getir, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Salahmu bukan hanya karena mengkhianatiku, Hadi. Salahmu adalah karena kau mencoba menukar Arka seperti barang dagangan. Kau mencoba memperdagangkan keselamatannya demi sebuah kontrak. Apakah itu perilaku seorang ayah? Hadi menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mataku. Aku panik, Maya. Aku terjepit oleh hutang-hutang perusahaanku. Aku pikir aku bisa memperbaikinya setelah kontrak itu cair. Kau tidak pernah memikirkan orang lain selain dirimu sendiri, Hadi. Kataku dengan suara yang rendah namun tajam. Kau membangun hidupmu di atas kebohongan, dan kau ingin anakku tumbuh di bawah bayang-bayang kebohongan itu? Tidak akan pernah. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Mulai hari ini, kau tidak punya hak apapun atas Arka. Pengadilan sudah menetapkan hak asuh penuh padaku berdasarkan bukti percobaan penukaran bayi dan kekerasan finansial yang kau lakukan. Hadi mendongak, matanya berkaca-kaca karena amarah yang mulai muncul. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku ayahnya. Ayah adalah gelar yang didapatkan melalui tanggung jawab dan cinta, bukan hanya melalui biologi. Aku berdiri, meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Aku sudah menandatangani semua dokumennya. Nama belakang Arka akan menggunakan nama belakang keluargaku. Baginya, kau sudah mati di malam persalinanku. Hadi mulai berteriak dan memukul-mukul kaca pembatas saat petugas menyeretnya kembali ke dalam. Suaranya teredam oleh kaca tebal, tapi wajahnya yang merah, penuh dengan kebencian, sangat jelas terlihat. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang kunjungan itu tanpa menoleh sedikit pun. Saat aku melangkah keluar menuju cahaya matahari di luar penjara, aku merasa seolah-olah sebuah beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit bahuku akhirnya benar-benar terangkat. Aku kembali ke rumah kecilku, tempat Arka sedang menunggu bersama Bu Ratna. Sore itu, aku mengajak Arka ke taman belakang. Aku membentangkan tikar di bawah pohon mangga yang rimbun. Arka mulai merangkak di atas rumput hijau, tertawa dengan sangat ceria saat dia menyentuh tekstur tanah. Di saat itulah, Arka mengeluarkan suara pertamanya yang jelas. Dia tertawa, dan di sela tawa itu, dia mengucapkan kata yang paling indah yang pernah kudengar. Ma. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan yang murni. Panggilan kecil itu adalah tanda bahwa duniaku yang baru telah benar-benar berdiri. Arka memanggilku, bukan sebagai arsitek, bukan sebagai istri yang dihianati, tapi sebagai ibunya. Aku memeluk Arka erat, mencium seluruh wajahnya yang mungil. Di bawah naungan pohon ini, di tengah kesederhanaan hidup yang kupilih, aku menyadari bahwa struktur yang paling indah bukanlah yang terbuat dari marmer atau baja. Struktur yang paling indah adalah yang dibangun dari kasih sayang yang tak bersyarat dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Malam itu, aku duduk di meja kerja baruku di ruko yang diberikan Siska. Aku membuka gulungan kertas gambar yang masih kosong. Aku mengambil pensil dan mulai menggaris. Garis pertama untuk hidupku yang baru. Aku tidak lagi merancang bangunan untuk orang lain. Aku merancang masa depan untuk Arka dan diriku sendiri. Hadi mungkin telah menghancurkan rumah lamaku, tapi dia tidak tahu bahwa dari reruntuhan itu, aku telah belajar cara membangun fondasi yang jauh lebih kuat. Aku adalah arsitek dari nasibku sendiri, dan kali ini bangunanku akan menjulang tinggi menuju langit, diterangi oleh cahaya kebenaran yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun.
Lampu di mejaku tetap menyala hingga larut malam. Suara goresan pensil di atas kertas terdengar seperti musik yang menenangkan. Aku tahu perjalananku masih panjang, tapi aku tidak lagi merasa sendirian atau takut. Karena di setiap garis yang kubuat, ada harapan yang baru saja lahir. Dan di setiap nafas Arka yang teratur di kamar sebelah, ada alasan bagiku untuk terus membangun, terus berjuang, dan terus hidup. 1 tahun telah berlalu, sejak hari di mana aku berjalan keluar dari penjara dan meninggalkan Hadi di balik jeruji besi. Kini, aku berdiri di puncak gedung rancanganku sendiri yang baru saja selesai dibangun. Gedung ini tidak megah seperti menara pencakar langit milik Tuan Broto. Tapi gedung ini memiliki jiwa. Ini adalah pusat rehabilitasi untuk ibu dan anak yang kuberi nama Lentera Maya. Cahaya matahari sore yang berwarna keemasan memantul di dinding kaca, menciptakan aura kehangatan yang menyelimuti seluruh struktur bangunan ini. Aku menyentuh pilar beton di sampingku. Pilar ini tidak dibangun di atas air mata, melainkan di atas tekad dan kejujuran. Di bawah sana, di taman yang hijau, aku bisa melihat Arka sedang berlari kecil mengejar seekor kupu-kupu. Dia sudah bisa berjalan dengan tegak sekarang. Tawa riangnya terdengar sampai ke atas sini, menyapu bersih semua sisa-sisa kesedihan yang mungkin masih bersembunyi di relung hatiku. Arka bukan lagi bayi kecil yang rapuh di dalam inkubator. Dia adalah alasan mengapa gedung ini berdiri. Dia adalah bukti bahwa kehidupan akan selalu menemukan jalan untuk mekar, bahkan di tengah tanah yang paling gersang sekalipun. Ponselku bergetar, sebuah pesan video masuk dari Siska. Dia sekarang berada di Sydney, berdiri di depan sebuah galeri seni yang menampilkan karya desain interiornya. Wajahnya terlihat sangat segar, matanya berbinar penuh semangat. Maya, aku baru saja memenangkan kontrak untuk merancang museum anak-anak di sini. Aku belajar banyak darimu tentang cara memberikan hati pada sebuah ruangan. Terima kasih, Maya. Kau adalah guru terbaikku dalam seni bertahan hidup. Katanya dalam video itu. Aku tersenyum lebar. Siska telah bertransformasi dari seorang wanita yang rapuh menjadi seniman yang tangguh. Kami telah berhasil meruntuhkan penjara mental kami masing-masing. Sementara itu, jauh dari cahaya matahari dan aroma kebebasan, di dalam sel penjara yang sempit dan pengap, Hadi duduk sendirian. Hari ini adalah hari di mana dia diizinkan menonton televisi di ruang bersama selama 30 menit. Dia menatap layar televisi tua yang buram itu dengan mata yang hampa. Di layar, berita nasional sedang menayangkan acara peresmian Lentera Maya. Dia melihatku berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana, memegang piala penghargaan arsitek paling berpengaruh tahun ini. Hadi melihat Arka di dalam pelukanku. Dia melihat anak yang pernah ia anggap sebagai barang dagangan itu, kini tumbuh sehat dan sangat tampan. Dia melihat senyumku yang tulus, senyum seorang wanita yang tidak lagi memiliki ketakutan. Hadi mencoba menyentuh layar televisi itu dengan tangannya yang kasar, tapi seorang penjaga membentaknya untuk kembali ke barisan. Di detik itu, Hadi menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Dia tidak hanya kehilangan kekayaannya, tapi dia telah kehilangan tempatnya di dalam sejarah hidup kami. Dia telah menjadi hantu di dalam bangunannya sendiri, sementara aku sedang membangun cakrawala yang baru. Aku mematikan ponselku dan turun ke taman untuk menghampiri Arka. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya tertawa lebih keras. Lihat Arka, ibu sudah membangun rumah yang aman untukmu. Rumah yang tidak memiliki rahasia di balik pintu VIP manapun. Bisikku sambil mencium pipinya yang tembam. Aku teringat kembali pada malam itu. Malam saat aku berada di atas kursi roda, bersimbah keringat dan air mata, menatap pintu kamar 505 yang tertutup rapat. Dulu, aku pikir itu adalah akhir dari duniaku. Aku pikir aku telah gagal sebagai seorang istri dan seorang wanita. Tapi sekarang aku sadar, malam itu bukanlah sebuah akhir. Malam itu adalah proses penghancuran struktur yang lama untuk memberi ruang bagi fondasi yang jauh lebih kuat.
Kamar VIP itu bukan lagi tempat luka bagiku, melainkan tempat aku dilahirkan kembali sebagai seorang pejuang. Dunia ini memang aneh dalam bekerja. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki sebelumnya hanyalah beban yang menahan kita. Hadi mengira dia adalah sang arsitek ulung yang bisa mengatur nyawa orang lain. Tapi dia lupa bahwa Tuhan adalah arsitek yang paling agung. Tuhan telah merancang sebuah plot di mana kejahatan akan runtuh oleh beratnya sendiri, dan ketulusan akan terangkat oleh ringannya jiwa. Aku berjalan menuju pintu keluar taman sambil menggandeng tangan kecil Arka. Kami berjalan menuju mobil kami yang sederhana. Aku tidak lagi butuh sopir pribadi atau kartu kredit tanpa batas untuk merasa berharga. Aku memiliki harga diriku, aku memiliki putraku, dan aku memiliki karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Hidupku sekarang adalah sebuah bangunan yang utuh, tanpa ada sudut yang gelap, tanpa ada pilar yang rapuh. Saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke mobil, aku melihat lentera maya bersinar terang di tengah kegelapan malam yang mulai turun. Cahaya itu tidak hanya berasal dari lampu-lampu listriknya, tapi dari doa-doa para ibu yang kini menemukan perlindungan di sana. Aku menarik nafas panjang, menghirup udara malam yang segar. Aku merasa sangat ringan. Aku merasa sangat bebas. Pengkhianatan dalam kamar VIP itu telah lama berlalu. Kini yang tersisa hanyalah Maya yang baru. Seorang wanita yang telah belajar bahwa struktur yang paling indah bukanlah yang bisa dilihat oleh mata, melainkan yang bisa dirasakan oleh hati. Bangunanku tidak akan pernah roboh, karena aku membangunnya dengan satu material yang paling kuat di alam semesta. Kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, aku mengemudikan mobilku pulang. Di kursi belakang, Arka sudah tertidur lelap dengan mainan pesawatnya. Aku tersenyum kecil melihat wajahnya di kaca spion. Kami menuju rumah kami, sebuah tempat yang sederhana namun penuh dengan kejujuran. Petualangan hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan memastikannya menjadi sebuah mahakarya yang akan selalu dikenang dengan senyuman, bukan dengan air mata. Selamat tinggal masa lalu yang kelam. Selamat datang masa depan yang terang. Aku adalah Maya, arsitek dari kebahagiaanku sendiri. Dan bangunanku akan terus tumbuh, lebih tinggi dari ambisi manapun, lebih kuat dari pengkhianatan manapun, dan lebih indah dari setiap mimpi yang pernah kubayangkan di malam yang gelap itu. Selesailah sudah cerita tentang kehancuran, karena sekarang adalah waktunya untuk merayakan pembangunan yang abadi.